Sekarang kita mau belajar mengenai liquidity swap ya. Jadi mengapa hal ini tuh penting kita ketahui juga? Karena di awal-awal waktu saya belajar XAUUSD atau udah praktek gitu ya, praktek awal-awal, itu saya sering banget naruh buy limit di support atau sell limit di resisten. Dan itu biasanya di break dan makan SL saya. Jadi sering banget kena SL karena kena di liquidity swap ini. Nah, jadi kita perlu paham sehingga nanti kita nggak bingung gitu ya, kenapa kok udah naruh di support atau di resisten tetap aja kemakan SL-nya ya. Jadi liquidity swap itu adalah gerakan harga sementara yang dilakukan untuk mengambil likuiditas biasanya di area stop loss atau pending order sebelum harga bergerak ke arah yang sebenarnya diinginkan oleh institusi besar. Liquidity itu adalah likuiditas ya atau kumpulan order di pasar. Swap itu berarti pertukaran atau pergeseran posisi. Jadi teknisnya itu misalnya ini ada di support area ya. Di support area biasanya kan orang-orang pada pasang buy limit ya, buy limit gitu ya. Dan kita udah ngerasa ini tuh area yang aman banget dengan risiko yang rendah. Nah, ini banyak trader retail pasang buy limit di support itu dengan stop loss tepat di bawah support. Nah, ini misalnya stop lossnya di sini. Pasar break support sedikit, mengambil stop loss dan sell stop di bawahnya. Jadi udah kita pasang order di sini, SL kita di sini. Nah, ternyata harga itu bergerak turun. Jadi SL kita itu kita kena CL ya atau cut loss. Nah, setelah kena cut loss, ternyata harga itu balik ke arah yang tadi sesuai dengan analisa kita. Jadi jangan letakkan stop loss terlalu deket ya dengan swing-swing terakhir. Gunakan confirmation entry kalau kita mau entry ya di area-area support itu. Misalnya tunggu price action reversal setelah swap. Oke, kita menuju ke chartnya. Nah, ini chartnya tadi lanjutan dari yang tadi ya, di mana kita tadi pertama udah buy, kemudian kita udah sell, dapat ya, buy-nya dapat, sell-nya dapat. Nah, jika kita lihat secara time frame lebih besar, ini kan 1 menit ya, karena untuk menjelaskan biar cepat pergerakannya ya. Kita lihat di 5 menit. Nah, di 5 menit ini sebenarnya memang terlihat bahwa pasar itu masih uptrend ya. Masih uptrend dan ada konsolidasi di area sini. Nah, di 5 menit ini baru kelihatan ya. Jadi support-supportnya itu kan sebenarnya tadi di sini nih. Ini supportnya. Terus ini tadi support yang kita pakai ketika kita menggunakan 1 menit ya. Nah, ternyata ini kan weeknya juga sampai di support yang ini ya. Nah, ternyata harganya itu eh, jadi tadi kan ada kalau kita sebagai trader kita sudah pasang di sini ya. Kita asumsinya pasang di sini. Ini adalah area misalnya area kita beli ya. Nah, kita pasang di sini ya buy limit gitu kan. Kita pasang buy limit di sini. Nah, kemudian kita pasang SL. SL-nya itu misalnya 3 poin di bawah buy limit. Katakanlah buy limitnya kita di angka ini. 3309 gitu ya. 3309. Nah, kita kan mau SL-nya itu minus 3 poin. Jadi SL di 3306. Oke, kita lihat. 3306 itu di sini ya. Nih, ini 3306. Nah, kemakan ya. Nih 3306. Kita kan di area sini. Nah, kita udah kena SL nih di sini. Kena SL atau cut loss dan harga bergerak naik. Nah, setelah kita kena SL, lalu harga ini reversal ya, bergerak naik. Nah, seperti itulah liquidity liquidity swap ya. Jadi kayak disapu gitu loh si SL-SL trader-trader retail ini.
disapu oleh institusi besar. Nah, itu saat awal-awal trading saya belum paham ada teori ini. Jadi ketika saya pasang di sini selalu kena terus SL-nya gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh bingung kenapa sih udah pasang di area supportnya kok tetap aja kena SL. Ternyata memang eh, ada ilmu mengenai liquidity swap.